Setiap hari saya di sini. Ini adalah tanggung jawab saya karena saya dipercaya sebagai kepala sekolah. Akan tetapi ada bagian lain dari diri saya yang selalu menunggu di rumah, yaitu ke kanvas. Karena itu adalah bagian yang juga merupakan kebutuhan saya. Perkenalkan, nama saya Pak Bintara SPD. Saya bekerja di SD Negeri Kandangan 2 tahun ini di wilayah Karwil Kapanewon Seyegan. Saya tertarik sama dunia seni rupa itu sudah lama sekali, Mas. Sejak saya kecil, sejak saya SD itu saya terkesan guru SD saya kelas 2 atau kelas 1 itu menggambar manggis. Nah, dari itu kok mengasihkan itu. Kemudian dari itu saya terkesan, kemudian saya sampai di SD itu menggambar juga, tapi hanya terbatas pakai pensil atau sama spidol ya. Kemudian di SMP saya juga ikut ekstrakurikuler melalui seni rupa. Bahkan di sini ada pengalaman agak lucu juga ya, karena saya terbiasa kalau gambar itu di tempat yang sepi dan di rumah. Nah itu guru saya mengetes saya untuk maju untuk menggambar, waktu itu gambar kendi. Nah pakai cat air. Nah, saya dites di papan tulis benar-benar bisa gambar atau tidak. Ternyata saya tidak bisa gambar di papan tulis. Kemudian saya divisi waktu itu 6,5, Mas. Nah, karena dianggap itu mungkin plagiat atau gimana, atau gambaran orang lain saya nilaikan itu. Tetapi saya juga tidak patah semangat ya. Kemudian saat di kelas selanjutnya saya berganti dengan guru. Alhamdulillah guru itu juga memahami terkait dengan seni rupa, paham dengan saya juga. Kemudian saya tekun juga, sering ikut lomba walaupun tidak pernah menang karena saya masih minim ya. Di SMP kan minim juga, fasilitas juga masih kurang waktu itu. Kemudian setelah lulus SMP saya masuk SPG. Nah, SPG ini adalah Sekolah Pendidikan Guru. Mengapa saya masuk di SPG? Mengingat karena di SPG nanti jurusan adalah guru. Dengan saya sebagai guru nanti paling tidak untuk hobi saya masih bisa saya kembangkan. Karena mengingat di SD itu ada pelajaran multi pelajaran ya, ada pelajaran menggambar, ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia. Nah, sehingga saya di situ masih bisa mengembangkan terkait dengan pembelajaran seni rupa. Selain itu juga saya di luar studi saya masih aktif juga melakukan melukis. Walaupun saat itu saya dengan menggunakan media triplek. Jadi waktu itu triplek yang untuk sket rumah, kamar-kamar itu saya tetel semua untuk eksperimen melukis. Waktu itu yang masih ingat itu saya melukis Masjid Istiqlal ukuran satu triplek utuh itu. Kemudian melukis pantai itu saya lihat dari majalah atau apa saya dapatkan. Kemudian saya gunakan pakai cat kayu, tapi juga bagus juga waktu itu karena saya belum mengenal seperti cat air, seperti cat minyak ya. Cat air saya sudah sering menggunakan dulu saat di SMP ataupun di SPG, kadang menggambar multatuli. Kemudian medianya juga masih terbatas, kadang
sampul buku yang putih, sebalik sampul buku itu saya gunakan untuk menggambar multatuli. Namun sayang dokumennya nggak ada, karena sudah lama sekali. Kemudian di SPG saya bertemu juga dengan guru seni rupa. Nah, kadang karena di SPG ini juga banyak gunanya, kalau kita praktek mengajar, kita harus membuat media untuk microteching ataupun praktek di depan anak-anak SD. Kemudian selain itu juga kadang kita ada pelajaran seni rupa juga di SPG. Bahkan mungkin menurut saya bukan sombong, gambaran saya itu mungkin lebih baik dari gambar teman-teman, hingga kadang malah teman-teman minta koleksi dari gambar saya itu. Kemudian setelah saya lulus di SPG, saya melanjutkan di PGSD yang notabene masih jurusan untuk guru SD juga, itu. Kemudian di PGSD saya lulus 9. Di situ ada pengalaman. Waktu itu dosen saya namanya Pak Dr. Andes Martono. Nah, itu yang membimbing saya dalam konteks pendidikan seni rupa, pendidikan seni rupa. Pernah saya membuat itu pendok semuanya dari kayu, dan itu saya buat benar-benar seperti pendok. Jadi ada rangkanya, ada kerisnya juga. Saat itu setelah jadi, Pak dosen menanyakan, lah ini melubanginya untuk kerangkanya gimana, Bin? Gitu. Padahal dalam awal ya sudah tahu, setelah jadi menanyakan juga itu, dan alhamdulillah saya sering dikasih nilai A kadang itu dari Pak dosen. Kemudian setelah saya lulus dari PGSD, kuliah di 2 di UNY, kemudian saya menimba ilmu. Setelah saya lulus 93 itu saya menimba ilmu dari teman-teman seniman yang notabene sudah memakai cat minyak seperti layaknya sebagai pelukis dengan menggunakan kanvas. Jadi di situ saya hanya belajar tentang teknik menggunakan cat minyak. Dan menggunakan cat minyak karena untuk cat air saya sudah terbiasa, Nah, itu dari itu. Jadi saya tidak mengalami atau tidak menemui kesulitan apapun terkait dengan menciptakan sebuah karya, karena saya sudah sebelumnya saya belajar otodidak, walaupun hanya pakai cat kayu dan media pun pakai otodidak sampai saat ini. Dari belajar saya mencoba sendiri, kemudian meronce sendiri terkait dengan kombinasi warna itu. Jadi saya nggak ada yang membimbing, hanya saya jadi, kemudian saya nilaikan, ternyata bagus. Jadi eksplorasi itu justru malah saya kembangkan sendiri, itu dari sejak sekolah itu mencoba sendiri itu, Mas. Mencoba dan mencoba, akhirnya menemukan dari beberapa kombinasi warna dicampur, menemukan sampai sekarang. Jadi ingat, misalnya kita ingin gambar apa, itu konsep saya hanya warna ini ketemu gitu. Jadi saya belajar sendiri. Waktu itu saya bertemu teman seniman, beliau juga termasuk otodidak, Mas. Nah, dan latar belakangnya juga dari sekolah pendidikan guru. Nah, saya ke tahun itu saya ketemu, kemudian diajak pameran ikut beber seni, yang diselenggarakan oleh Pak Guru Gereja di Benteng Brandenburg. Nah, pengalaman itu sangat mengesankan bagi saya. Saya pengalaman pameran pertama saya ceritakan, Mas, terkait dengan kesan yang saya rasakan saat itu. Pertama kali saya ikut pameran, lukisannya kecil, Mas. Dipajang pertama kali saat pembukaan, kebetulan saya tidak bisa berkunjung, Di hari kedua saya tengok pameran saya itu bersama, ternyata lukisan saya nggak ada. Nah, saya juga merasa frustasi juga, agak-agak terkejut. Apakah karya saya nggak layak dipajang ya? Nah gitu. Kemudian saya mendekati penjaganya pameran. Nah, kebetulan dia agak antusias,
Mas, ini ada peserta yang notabene belum pernah ikut, tapi malah lukisannya laku duluan. Siapa itu Mas? Namanya Bintoro. Lah itu nama saya. Nah, berarti itu karyanya itu dibeli oleh Bu Kepala Dinas Pendidikan. Nah, saya terkejut ya, karena saya pertama kali ikut pameran dan laku pertama kali juga di situ, dan notabene yang membeli adalah Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota saat itu, dan mau untuk hadiah anak berprestasi, yaitu Gayeng Bersambun yang melukis seorang seorang pendidik, dan juga karyanya dibeli oleh Kepala Dinas Pendidikan dan untuk peserta didik juga itu. Nah itu saya sangat terkesan, sehingga saat itu saya merasa percaya diri Mas untuk melukis. Merasa percaya diri itu kemudian saya tetap saya kembangkan dari berbagai tukar pengalaman dengan teman-teman, baik dari yang akademisi, isi beberapa teman. Kemudian saya masuk, waktu itu ada namanya komunitas seniman pinggiran. Nah saya pertama kali pameran, benar-benar yang pameran itu tahun 2021, itu dengan tajuk 2 meteran. Jadi saat itu kita dituntut untuk membuat lukisan yang besar-besar, paling tidak 2 meteran. Itu nanti bisa dilihat di koleksi saya yang pertama kali saya gunakan untuk pameran itu. Tuh ya, untuk andai kata saya masih waktu itu ditarik kembali ke masa lalu, ya tentunya andai kata saya mendapatkan dukungan dan support, saya akan tetap berjuang penuh hati. Namun kan dengan antara angan-angan dengan kenyataan kadang berbeda. Nah waktu itu kebetulan dari latar belakang keluarga saya kurang mendukung, dan saya bisa terdukung itu setelah saya bekerja sebagai PNS ini. Jadi dari beberapa gaji dana saya bisa leluasa untuk mewujudkan cita-cita ini. Jadi sebetulnya perjalanan hidup saya itu sudah manis, saya rasakan sudah manis. Karena apa? Semenjak saya bekerja menjadi PNS, guru ya, mengajar, waktu itu saya di Gunung Kidul, saya tetap aktif untuk melukis juga. Nah, jadi untuk yang mungkin yang muda-muda seperti Anda semua ini, kejarlah apa yang Anda inginkan, yang Anda capai. Apapun profesinya tidak masalah, apapun hobinya tidak masalah ya. Jadi hobi itu mungkin bisa untuk mendukung terkait dengan kehidupan kita, ataupun mendukung terkait dengan pekerjaan kita kelak juga. Nah seperti ini, walaupun mungkin saya untuk seni rupa ini ya kadang juga menjanjikan, kadang juga untuk teman-teman juga yang tidak bisa dijaga juga, karena itu termasuk peminat ya. Nah, kalau peminatnya banyak yang minat ya alhamdulillah bisa lebih. Tapi kalau peminatnya sedikit, nah itu ya kita harus bekerja sampingan yang lain. Nah kebetulan di sini saya yang pokok adalah sebagai PNS, sebagai guru, dan untuk seni ini memang sejak hobi saya. Jadi untuk itu tetap saya tekuni sebagai hobi, ya paling tidak bahan refreshing, penangkal stres ya itu. Paling tidak ada, kalau saya memiliki profesi ganda ya. Nah, satu, saya sebagai guru ataupun sebagai pendidik, tentunya saya bisa memberikan contoh motivasi. Ya, saya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, memberikan motivasi. Sehingga saya sering memberikan motivasi pada anak-anak didik saya, kejarlah apa yang kamu miliki. Kalau yang ingin menjadi seniman, boleh, nah, pinter gambarlah. Nah, walaupun nanti suatu ketika sebagai tujuannya belum tentu menjadi pelukis ya, tapi dengan pinter gambar, pinter ini juga nanti bermanfaat, bisa mungkin jadi arsitek juga. Nah, itu.
Di bidang pertukangan juga dibutuhkan gambar juga. Nah, itu jadi beberapa macam dari gambar ya. Menjadi desainer juga dari latar belakang gambar. Jadi macam-macam nanti kegunaan dari gemar menggambar ini. Ini karena saya terinspirasi dari perjuangan beliau Pangeran Diponegoro. Selagi saya melihat ini, hidup saya untuk kerja saya lebih semangat lagi. Jadi ini bisa membangkitkan semangat saya untuk baik bekerja maupun berkarya. Menurut pandangan saya terkait dengan seni modern dan tradisional ya, itu kalau seni tradisional itu kecenderungannya adalah mencari bentuk-bentuk baru. Nah, mungkin dari ide-ide baru kemudian dituangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kalau tradisional itu mengikuti warisan dari nenek moyang, jadi turun-temurun itu, jadi tidak banyak ada perubahan. Itu walaupun demikian tentu untuk peminatnya juga relatif yang modern juga banyak, yang tradisional juga banyak. Untuk peminatnya itu kan termasuk selera itu tetap saya itu. Hanya perbedaannya kalau modern itu mengikuti perkembangan zaman dan ide-ide baru itu dimunculkan. Nah, kemudian kalau yang tradisional yaitu sesuai dengan warisan leluhur itu. Kalau saya mungkin juga modernnya juga ada, tradisional juga ada. Saya gabungkan, saya kombinasikan. Lukisan saya yang paling lama itu sekitar 1999 ada itu. Kemudian yang terbaru itu 2026. Untuk konsep saya dalam melukis itu, karena saya kebanyakan melukis yang realis ya. Nah, realis atau bisa juga naturalis. Itu konsepnya dari yang lukisan-lukisan awal maupun yang baru itu nggak banyak beda itu. Namun demikian di sini memang saya punya dua karakter karya yang tetapi ini yang satu dengan teori impresif ataupun aliran impresif, kemudian yang kedua aliran realis. Jadi saya nggak hanya ambil satu. Nah, saya harus realis enggak juga, saya impresif enggak juga, hanya tergantung suasana hati saya. Saya pengen lukis cepat, ya impresif. Saya pengen lukis yang agak santai, saya ambil yang realis atau naturalis itu. Saya kira enggak ada perbedaan gitu. Ya. Ini adalah lukisan panen padi di wilayah Caturraja Sleman. Yang saat itu saya mengamati kondisi kegiatan para petani yang sedang memanen padi, kemudian saya terangkan dalam kanvas ini. Kemudian yang ini adalah gerobak sapi yang sekarang baru tren di wilayah Cebungan. Itu ada sekarang wisata memakai gerobak sapi. Namun demikian ini adalah sejarah kehidupan saya sejak kecil, karena ayah saya itu seorang sopir gerobak. Dulu belum ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang, seperti truk, seperti mobil-mobil itu belum banyak. Jadi transportasi angkutan itu pakai gerobak sapi. Jadi sering bapak saya menjadi jual jasa untuk mengangkut batu bata, mengangkut kayu untuk pakai ini. Dan saya sering ikut saat kecil saya dulu. Jadi ini sangat menginspirasi saya, dan saya hidup sampai sekarang ini adalah dari jasa bapak saya mengelola gerobak sapi itu menjadi sekarang ini.